Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Untuk memahami perkara ilmu rasa ini, kita perlu memahami maksud perkara rasa pada kepahaman ilmu makrifat. Jika pada kepahaman syariat atau ilmu fikih, kepahamannya tertumpu kepada perkara perasaan, rasa sedih, rasa sayang, rasa bosan, rasa suka, rasa gelisah, rasa manis, rasa masin, dan segala macam rasa. Rasa itu tertumpu kepada perasaan yang dialaminya. Jika pada kepahaman tarekat, perkara rasa ini tertumpu kepada rasa zauq yang hadir melalui zikir-zikir yang diamalkannya. Selagi masih tidak ditemui apa yang ia tuju, selagi itulah ia akan terus memperbanyak bilangan zikirnya. Zikir dengan cara yang disarankan oleh para guru mursyid pada jalan tarekat ini hingga hadir satu rasa yang asyik pada saat ia berzikir. Jika pada kefahaman hakikat, perkara rasa ini tertumpu kepada gerak-gerak rasa di ujung-ujung jarinya. Gerak rasa pada berdiri bulu roma, terpancar cahaya kuning, cahaya biru, cahaya hijau. Bila mana hadirnya suatu gerak yang dikatakan kenyataan Allah bagi mengenalkan diri kepada diri yang sebenarnya diri. Perkara ini selalu dipraktekkan agar gerak rasa itu senantiasa hadir pada dirinya, agar gerak itu menyelimuti dan menyelubungi serta memenuhi diri hingga senantiasa ada rasa yang berkekalan. Lam yakzuk, lam yakrib, hanya yang merasa saja yang akan tahu. Inilah jalan yang dilalui, jalan yang ditempuhi oleh para wali-wali terdahulu. Saudaraku sang sejati, tapi yang menjadi persoalannya sejauh mana dan di mana perhentian ilmu rasa ini, di mana titik akhirnya. Jika tidak ada titik akhirnya, bagaimana untuk kita berhenti? Bagaimana untuk kita letakkan etikat kita pada tahapan ilmu rasa ini? Untuk mengetahuinya, marilah kita bersama-sama membahas perkara ilmu rasa ini dengan kepahaman ilmu makrifatullah. Yang baru gabung di channel Sang Sejati, silahkan simak video-video kami yang lainnya. Bila dirasa ilmu ini agak memberatkan, skip channel ini. Apa yang dikatakan dengan perkara ilmu rasa ini? Kita tinggalkan dahulu pemahaman pada tanggal hakikat. Kita menyeberangi lautan ilmu hakikat dan kita menyelami ke dasar lautan ilmu makrifatullah. Setelah saya menjelaskan pada video ini, terpulang kepada saudaraku semuanya untuk mengambilnya ataupun tidak, terserah. Tapi harus diingat ya, semua yang kami uraikan di sini, saya tidak mengatakan salah pada kepahaman syariatnya ilmu fikih, tarekat dan hakikatnya, sama sekali tidak. Karena itulah tingkatan perjalanan menuju kepada Allah. Tapi khusus pada video kali ini, kita teruskan dengan kepahaman ilmu makrifatullah dan fokus kepada ilmu rasanya. Apakah maksud ilmu rasa dan apa makna ilmu rasa itu? Dalam kepahaman ilmu makrifat ada 4 huruf rasa: ro, alif, shin, dan alif. Dan ada 4 tingkatannya, yaitu 1 ilmu, 2 amal, 3 rasa, dan 4 nyata. Jangan kita terlena pada jalan rasa. Seharusnya kita tingkatkan lagi pelajaran ilmunya, yaitu setelah kita lalui jalan ilmu, jalan amal, jalan rasa, dan harus dilanjutkan pula pada jalan nyata. Di dalam kita belajar ilmu makrifat, kita belajar ilmu rasa di dalam rasa atau ilmu nyata, bukan hanyut dan terbuai oleh buayan rasa, bukan lagi untuk dirasa-rasa. Jika masih dirasa-rasa, itu masih tidak nyata. Ro,
alif, shin, dan alif. Roh, aku sir Allah. Roh, aku rahasia Allah. Manusia itu rahasia aku, dan rahasia itu adalah aku. Al-insanu sirri wa an-nasiruhu. Jika pada kepahaman hakikat, gerak rasa itu adalah untuk kita pahami apa yang ada di dalam diri jasad kita ini. Setelah kita pahami apa yang ada di dalam diri jasad itu, apakah masih tidak kita yakini akan kenyataan Allah itu? Apakah masih kita perlu kepada bukti bahwasanya kenyataan Allah itu? Bagaimana lagi perlu kita kepada pembuktian yang berkenaan dengan kenyataan Allah ini? Saudaraku sang sejati, apakah masih perlu kita kepada bukti bahwasanya kenyataan Allah itu? Bagaimana lagi perlu kita kepada pembuktian yang berkenaan dengan kenyataan Allah ini? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, kenapa tidak mau memperhatikan? Kenyataan Allah itu sangatlah jelas, nyata, dan terang. Terang cahaya matahari, lebih terang lagi Allah. Yang berada di dalam diri kita ini adalah diri batin atau diri roh. Sifat roh ini adalah sifat hayatnya, yaitu hidup. Hidupnya roh itu memang telah sedia adanya. Apakah perlu kepada cara-cara tertentu barulah roh itu akan hidup? Jika begitu, hal itu berarti roh itu perlu kepada cara yang baru untuk menjumpainya. Barulah ia dapat dikenali akan diri sebenarnya diri ini. Saudaraku, pada jalan pengajian ilmu hakikat itulah cara dan kaidah-kaidahnya. Tidak salah, pada pengajiannya memang seperti itulah adanya. Yang menyatakan Allah dan yang mengenal Allah hanya Allah sendiri. Sebagaimana kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Araftu Rabbi bi Rabbi. Hanya Allah yang mengenal Allah. Untuk mengenal Allah itu bukan dengan jalan ilmu, jalan amal, jalan rasa, bukan pula melalui guru. Jadi bagaimana dengan ilmu, dengan amal dan rasa yang kita lalui ini? Apakah itu salah? Bukan salah. Tapi lihatlah di sebalik ilmu, di sebalik amal, di sebalik rasa. Siapakah yang di sebalik ilmu, di sebalik amal, dan di sebalik rasa? Tidak lain dan tidak bukan. Tentunya Allah lah di sebalik ilmu, di sebalik amal, dan di sebalik rasa. Sebab Dialah yang menciptakan segala-galanya. Belajar ilmu makrifat bukan untuk dirasa-rasa dan bukan pula ilmu rasa-rasa. Ilmu makrifat itu adalah ilmu yang nyata. Jika kita masih tersangkut pada ilmu ini, coba lepaskan seketika jalan rasa menuju pada jalan yang nyata. Soalnya, bagaimana untuk sampai kepada tahap nyata ini? Apa yang di dalam itu adalah roh. Roh itu adalah diri sebenarnya diri. Diri sebenarnya diri itu adalah roh. Roh itu yang bergelarnya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan ianya daripada Nurullah. Asap bukan api, api bukanlah asap. Tapi tidak lain asap itu daripada api. Uap bukan air, air pun bukanlah uap, tapi tidak lain daripada uap. Fahamilah baik-baik. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, faqad arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal dirinya, mengenallah dia akan Tuhannya. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, binasalah jasadnya. Saudaraku sang sejati, kenal diri pastilah akan kenal Allah dengan nyata. Di jalan rasa, jangan lagi dirasa-rasa. Coba kita ulangi kaji balik pelajaran kita di dalam pelajaran sifat 20. Di dalam pelajaran sifat 20, segalanya tertumpu kepada Allah. Jika ada hak kita, coba tunjukkan di mana hak kita itu. Coba tunjukkan di kolom komentar, ada tidak hak kita pada kaji sifat 20 tersebut.
berkenaan dengan perkara ilmu rasa ini. Perkara rasa ini tertumpu kepada ruh. Ruh itu sifatnya hayat. Hayat itu sifat hidup. Jadi yang hidup itulah yang menzahirkan rasa. Apakah barang yang mati seperti jasad ini dapat untuk menzahirkan rasa? Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.